Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Banggar DPR RI Bapak Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR RI Bapak Wihadi Wianto, Bapak Muhyiddin M. Said, Bapak Yazilul Juwaid, Bapak Syarif Al-Qadri, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, para Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, serta para pejabat tinggi negara dan peserta rapat kerja yang hadir pada forum yang sangat terhormat ini. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir bersama untuk membahas rencana kerja Kementerian Koordinator pada tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi sangat strategis sebagaimana media sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sekaligus sebagai wujud kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan nasional. Kemenko Polhukam memiliki tugas utama menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian atau lembaga di bidang politik dan keamanan untuk mendukung kebijakan lintas sektoral yang menjadi prioritas nasional secara terintegrasi serta program-program prioritas Bapak Presiden. Kami di Kemenko Polhukam menjalankan 10 fungsi utama, mencakup koordinasi perumusan kebijakan kementerian lembaga, penanganan isu-isu strategis lintas sektor, pengawalan program prioritas nasional, penyelesaian konflik kebijakan antar kementerian lembaga, dan pengawasan internal. Peran Kementerian Koordinator menjadi bagian penting dalam rantai perencanaan nasional secara berjenjang mulai dari RPJPN 2025-2045 dijabarkan ke dalam RPJMN 2025-2029, diselaraskan dengan direktif Presiden dan diterjemahkan dalam RKP tahun 2026. Tema RKP tahun 2026 adalah kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dalam kerangka ini, Kemenko Polhukam mengambil peran strategis melalui penguatan stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dari 8 prioritas nasional, Kemenko Polhukam secara langsung berperan aktif di dalam program prioritas nasional 1, PN2, dan PN7. PN1 menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dengan indikator indeks demokrasi Indonesia. Yang kedua, PN2 berfokus pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi secara berkelanjutan. PN7 mencakup reformasi politik dan hukum serta pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Pimpinan dan anggota Banggar sekalian yang saya muliakan, untuk memperkuat peran koordinasi terhadap isu-isu krusial lintas kementerian lembaga, maka di Kemenko Polhukam telah membentuk 9 desk koordinasi dan 2 satgas terpadu sebagai instrumen untuk percepatan penyelesaian isu-isu strategis. Desk koordinasi meliputi yang pertama Desk Pilkada Serentak dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri melibatkan 16 kementerian lembaga yang semuanya di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Yang kedua, Desk Peningkatan Penerimaan Negara. Leading sektornya adalah Kejaksaan Agung melibatkan 24 kementerian lembaga. Yang ketiga, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melibatkan 21 kementerian lembaga. Yang keempat, Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Leading sektor BNPB melibatkan 28 kementerian lembaga. Yang kelima, Desk Pemberantasan Narkoba. Leading sektor Polri melibatkan 25 kementerian lembaga. Yang keenam, pencegahan atau Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Leading sektor ada Kemenko Polhukam melibatkan 22 kementerian lembaga. Yang ketujuh, Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola
dengan leading sektor adalah Kejaksaan Agung, melibatkan 39 kementerian lembaga. Kedelapan Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data, leading sektor ada Komdigi dan BSSN, melibatkan 9 kementerian lembaga. Kesembilan Des Pemberantasan Perjudian Daring, leading sektor adalah Polri, melibatkan 22 kementerian lembaga. Di samping itu ada 2 satgas yang bersifat responsif yang telah dibentuk oleh Kemenko Polhukam. Yang pertama adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas yang terafiliasi premanisme yang melibatkan 26 kementerian lembaga. Yang kedua Satgas Cyber dan Kecerdasan Buatan atau AI yang melibatkan 92 kementerian lembaga. Di samping itu ada satu Pojja khusus, yaitu Pojja Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu yang berbasis teknologi informasi untuk mengembangkan sistem digital lintas institusi penegak hukum, mengintegrasikan proses penanganan perkara pidana secara end-to-end. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, guna menjaga dan memperkuat stabilitas nasional, maka Kemenko Polhukam melalui Des Koordinasi telah mencatat sejumlah capaian penting. Yang pertama, Des Pilkada serentak ini telah berhasil mengawal penyelenggaraan Pilkada tanggal 27 November tahun 2024 pada 545 daerah dengan menyisakan hanya 2 daerah yang melaksanakan Pilkada ulang. Yang kedua, Des penerimaan devisa, cadangan devisa per Mei 2025 ini mencapai 152,5 miliar US dollar atau naik hampir 10% dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, Des Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan 425.000 pekerja dengan proyeksi devisa lebih dari 300 triliun rupiah. Keempat, Des Kebakaran Hutan dan Lahan ini menunjukkan penguatan nyata dengan penurunan hotspot dari 3.834 titik. Hotspot ini menjadi hanya 373 titik pada tahun 2025. Luas lahan yang terbakar turun dari 376.000 hektar menjadi hanya 8.500 hektar. Yang berikutnya, Des Pencegahan Penyelundupan ini telah berhasil mengungkap 62 kasus besar dengan 900 tersangka dengan nilai barang bukti sebesar 11,5 triliun rupiah. Nah, kerugian negara yang dapat dicegah sebesar 1,3 triliun rupiah. Berikutnya, Des Pencegahan Korupsi telah mencatat prestasi penyelamatan dana negara sebesar 18,5 triliun rupiah dengan target peningkatan indeks persepsi korupsi naik dari 37 menjadi 43 pada tahun 2026. Berikutnya, Des Pemberantasan Narkoba telah mencatat rekor yang terbesar dalam pengungkapan narkoba di Indonesia dengan total jiwa yang bisa diselamatkan sebesar 30 juta jiwa. Operasi menonjol termasuk penggagalan pengungkapan 2 ton sabu di Batam senilai 5 triliun rupiah dan penyitaan aset TPPU sebesar 126,84 triliun rupiah. Berikutnya, Des Perjudian Daring ini telah berhasil menurunkan trafik ke situs perjudian sebesar 60%. Des Keamanan Cyber ini telah memantau 2,9 miliar anomali trafik dengan 800 notifikasi insiden ke kementerian lembaga yang terkait. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, capaian-capaian tersebut alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh raport biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah
dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Namun kita menyadari bahwa tantangan memang belum selesai, terutama di era disinformasi dan manipulasi ruang digital yang kian kompleks. Oleh karenanya kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontranarasi terhadap hoax yang menyerang legitimasi negara dan institusi pemerintah. Pimpinan dan anggota Banggar yang saya muliakan, untuk tahun 2026, Kemenko Polhukam mengkonsolidasikan agenda strategis dalam 5 bidang yang saling menopang. Yang pertama, bidang politik dalam negeri, difokuskan pada penguatan koordinasi dinamika politik nasional, peningkatan efektivitas desentralisasi dan optimalisasi penerimaan devisa. Yang kedua, bidang politik luar negeri, bertumpu pada diplomasi politik selaras kepentingan nasional dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, di bidang pertahanan negara dan kesatuan bangsa, ini lebih menekankan pada penguatan sistem pertahanan, revitalisasi ideologi, kebangsaan, dan peningkatan toleransi sosial. Yang keempat, di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dirancang guna mempercepat pemberantasan narkoba, penyelundupan, korupsi, premanisme, dan implementasi sistem peradilan pidana terpadu yang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kelima, di bidang komunikasi dan informasi tertuju pada penguatan tata kelola informasi publik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber nasional, dan penanganan perjudian daring, penyalahgunaan AI, serta kejahatan cyber lainnya. Pimpinan dan anggota Banggar sekalian yang saya hormati dan muliakan, berdasarkan surat bersama dari Menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polhukam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar 126,5 miliar rupiah. Namun perlu dicatat bahwa angka ini belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kemenko. Seluruh pagu ini yang dialokasikan untuk belanja operasional pegawai sebesar 95,1 miliar dan perkantoran sebesar 31,4 miliar rupiah. Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar 728,8 miliar rupiah yang mencakup yang pertama program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 195,3 miliar rupiah terdiri dari koordinasi politik dalam negeri sebesar 29 miliar rupiah, koordinasi politik luar negeri 23,5 miliar rupiah, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa 34,5 miliar rupiah, koordinasi keamanan dan ketertiban sebesar 41,3 miliar rupiah, koordinasi komunikasi dan informasi sebesar 30 miliar rupiah, Kompolnas 20 miliar rupiah, Komisi Kejaksaan 12 miliar rupiah. Program dukungan manajemen sebesar 533,5 miliar rupiah dengan alokasi terbesar adalah digunakan untuk pembangunan command center politik dan keamanan sebesar 250 miliar rupiah. Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polhukam dan jajaran, bukan sekedar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan nerve center pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time. Urgensinya semakin tinggi mengingat tantangan yang dihadapi bersifat kompleks dan segera. Dunia cepat berubah, simultan mulai dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban dan keamanan hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional. Command Center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polhukam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi dan mengkoordinasikan lintas kementerian lembaga. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Seluruh usulan program dan anggaran Kemenko Polhukam untuk tahun 2026 dirancang secara terukur dan strategis sebagai respon atas adanya dinamika politik dan keamanan yang semakin kompleks dan tidak menentu ini. Dengan tetap menjaga sensitivitas fiskal, kami menyampaikan bahwa usulan
anggaran di Kemenko Polhukam sebesar 728,8 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang minimal, real, untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI yang terhormat gitu agar usulan anggaran ini dapat ditetapkan dan dialokasikan secara optimal pada RKAP 2026.